Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak duit, gak ada hutang, dekat dengan orang tua. Apa variabelnya? Dibuatlah variabelnya supaya enak. Supaya kita bisa membuat alat ukur secara konkret. Kalau nggak jelas juga alat ukurnya. Maka secara tauhid, kita akan sampai pada satu konsep bahwa semua yang ditakdirkan Allah kepada diri manusia atas izin Allah. Ikhtiarnya diberikan sepenuhnya kepada manusia, nilai dan hasilnya Allah yang tentukan, maka tidak boleh ada sangka jelek di dalamnya. Bila kita ingin mengevaluasi takdir, silahkan, tapi sifat evaluasinya tidak ke atas, sifat evaluasinya horizontal, memperbaiki diri, mengupgrade diri, mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi takdir Tuhan. Itu ingat. Kadang-kadang kita tidak tertarik mengevaluasi diri kita dan kita lebih tertarik mengevaluasi takdir Tuhan. Ini problemnya, ya. Makanya kalimat seorang istri misalnya ngomong begini, nyesal kali aku lah nikah sama kau. Ini kira-kira horizontal atau vertikal? Hati-hati, Pak. Ini omongan yang sering-sering diomongkan kayak gini, seolah-olah menggugat takdir Tuhan. Entah kenapalah aku dipertemukan sama kau. Ini vertikal atau horizontal? Dia sedang menggugat takdir atau sedang mengevaluasi dirinya? Itu harus bagus kita menjawabnya, Pak. Kalau energi yang dia sebutkan itu seolah-olah dia marah sama Allah kenapa dipertemukan sama laki-laki yang kayak gini, berarti dia nggak siap dengan takdir itu. Nah, bagaimana? Suasananya dibuat ke bawah aja, landing aja. Ya, karena saya udah nggak siap lagi hidup samamu, maka saya memilih berpisah dari dirimu. Udah begitu aja. Jadi nggak usah naik-naik ke atas. Entah kenapa aku dijumpakan sama kau. Nggak gitu. Itu nggak usah ada variabelnya itu. Kenapa? Karena menyelesaikan kalimat yang itu sulit kepada kita. Sama itu. Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku miskin? Hati-hati. Ini ke atas atau ke bawah? Kalau nggak usah kalimatnya gitu bisa nggak? Ya Allah, saya harus keluar dari kemiskinan ini. Ah gitu. Jadi dia upgrade dirinya, tidak dia pertanyakan takdirnya. Nah, kalau bicara tauhid, Pak, biar jelas, ya. Karena yang dituntut itu adalah mukhlisina wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi engkau diciptakan, diseru untuk beribadah kepada Allah dan mengadaptasi diri, menerjemahkan semua perjalanan hidupmu mukhlisina lahuddin. Keikhlasan engkau disaji untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Banyak orang ikhlas karena kepentingan dirinya. Mana Pak ikhlasnya Bapak dikasih ini? Ya saya cuman nggak enak juga. Ya ikhlaslah saya nerimanya. Ya orang ada kepentinganmu di situ. Jadi ikhlas itu apa? Kepada jalan agama. Makanya bagi adik-adik yang menghafal Quran, naikkan sedikit variabelnya. Tak. Kenapa Anda menghafal Quran? Supaya lulus. Oke, itu hajat praktis. Naikkan lagi. Untuk apa? Untuk menjaga kalamullah agar originalitasnya, kebenarannya akan tersaji secara turun temurun supaya mukhlisina lahuddin itu tetap hidup dia. Kenapa Anda hafal Quran? Supaya ikut MTQ. Itu masih praktis. Kenapa Anda MTQ? Supaya bisa ngajar anak-anak orang kaya untuk ngaji bulanan. Boleh itu, boleh. Nggak ada yang salah itu, nggak ada yang salah. Tapi berhenti di situ aja itu menjadi tidak menarik. Gitu dia. Menjadi tidak menarik. Itu lisan nomor 2. Jadi tidak boleh menghakimi sesuatu yang belum terjadi, tapi preventif silahkan. Ya, melakukan usaha-usaha agar tidak terjebak dengan kejahatan dan kesalahan. Silakan. Ya, istilah guru saya dulu. Memang yang membuat engkau sakit itu pada akhirnya adalah ketentuan Allah. Benar itu. Tapi kalau tahu kau badanmu tak sehat, terus ada hujan dan kau tidak pernah memayungi dirimu, lalu kau sakit, itu yang salah bukan takdirnya, kau yang bandel kali. Udah tahu badan meriang masih lewat hujannya. Kira-kira di situ batasannya gitu. Ya. Jadi jangan ngeyel kali. Jadi jangan lagi dibilang bahwa nggak pandai juga Allah buat aku sehat. Padahal aku udah berharap Allah buat. Nggak gitu, itu variabelnya salah. Enggak. Kalau udah tahu lagi nggak enak badan, lindungilah dirimu. Kira-kira gitu. Kalau tahu lapar, carilah makan. Kalau tahu ngantuk, tidurkanlah
sebentar. Jadi jangan lagi digantung-gantungkan kepada sesuatu yang sebenarnya Allah beri kekuatannya kepada diri kita. Nah, jadi rancang narasi doa itu pertama harap, yang kedua menghindarkan sesuatu yang disangka kepada yang belum terjadi. Nah, yang ketiga adalah semua yang diucap itu kepentingannya tidak hanya untuk kemaslahatan diri, tapi kepentingannya juga untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi kenapa Rasul itu selalu mendoakan umatnya? Ya dibilang mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Karena Rasul ingin mengajak kita untuk lebih perhatian sedikit, walaupun nggak bisa banyak, kepada sesuatu yang kelihatannya tidak menguntungkan secara direct untuk diri kita. Tapi bila itu kita doakan, maka Allah beri keberkahan hidup yang lebih luas. Jadi sampai kalau guru-guru dulu bilangnya begini, kalau ente berdoa dari 5 menit berdoa, urusannya masih urusan dirimu, kau masih pelit dalam doa. Jadi ada orang pelit dengan doanya. Siapa itu orang pelit dengan doanya? Kebutuhan yang dia minta hanya kebutuhan dirinya. Nah, pernah nggak nih ngalami gini, Bang? Ya, Bang, doakanlah awak besok awak ujian, mudah-mudahan lulus, kira-kira gitu. Padahal yang WA kita itu kenal-kenal tengah jalan ini, enggak kenal-kenal kali awak. Nah, apa sikap kita tentang orang yang seperti ini? Maksud saya gitu. Nanti kita akan bersentuhan kepada semua orang-orang yang kelihatannya kalaupun kita doakan, kita sempatkan lisan kita mendoakannya, enggak ada untung-untungnya sama kita. Pertanyaannya, apa sikap yang kita bangun untuk yang seperti ini? Ah, itu dia. Dan ini penting. Ini penting. Itu saya contohkan kajian-kajian subuh yang lalu, saya bilang kita naik angkot, ya. Kalau bapak-bapak masih sering naik angkot atau ibu-ibu, duduk di samping orang, kadang-kadang orangnya kan nggak kenal kita, dia terima telepon, dengarlah kita karena dia nerima telepon di samping kita kan. Maaf Pak, saya nggak bisa ngantor hari ini, anak saya sakit Pak. Dengar kita, karena dia nerima telepon di samping kita. Kita nggak tahu siapa dia, namanya aja kita nggak tahu. Pertanyaannya, sikap apa yang kita bangun setelah mendengar ucapan dia? Ini penting, Pak. Disinilah nanti menentukan sensitivitas. Karena yang mengabulkan itu Allah, dan Allah Maha mendengar. Boleh saja apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan tidak akan langsung merubah anaknya menjadi sehat. Boleh saja. Tapi ada nggak suasana yang terbangun? Suasana harap, suasana khawatir. Maka apa sikap kita? Yang sering terjadi, kasihan ya, wah ini anaknya sakit. Nah, masih sampai di situ aja yang sering. Kita hanya masih membangun statement. Nah, kalau statement semua kita pandai. Bisa nggak dinaikkan sedikit lagi grade-nya? Kasihan ya, wah ini anaknya sakit. Ya Allah, sehatkanlah anak wah ini, biar dia bisa bekerja kembali. Bisa nggak gitu? Ustadz saya nggak kenal. Nah itu lagi, itu problemnya. Begitu lagi problemnya. Jadi, nah menjadikan lisan semua yang kita akses adalah bagian dari doa. Itu semalam ada berita turbulensi Singapore Airlines tuh, ya. Saya kalau ngebayangin itu pesawat dari London akhirnya harus singgah di Thailand. Sampai 2 yang meninggal, Pak. Berarti kan turbulensinya luar biasa itu, Pak. Bagaimana itu? Saya pernah mengalami turbulensi yang acak-adut sampai kepala nyundul-nyundul ke atas, itu pernah. Medan Pinang itu aja saya sudah khawatir betul, Pak. Ya. Bagaimana ini sampai yang meninggal 2 orang? Nah, sekarang apa yang kita saji bagi diri kita? Maaf, Pak. Preman kali kita. Bagaimana premannya kita? Yang penting bukan aku. Nah, itu. Jadi kita ini nyentuhnya di situ. Biarlah, nggak penting kalinya aku tuh, yang penting kan bukan aku. Kalimat-kalimat yang seperti ini secara imajiner bermain di kita, sehingga keakuan kita tinggi, rasa peduli kita rendah, rasa harap kita bahwa sesuatu yang jelek itu berubah tidak ada. Makanya itulah yang disebut ya. Benar juga lah saya kira hadis Nabi itu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya kira ini menjadi kekuatannya. Saling sayang menyayangilah kamu di muka bumi ini. Kira-kira ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Apa ciri-ciri orang yang saling berkasih sayang? Legowo, topo seliro, menerima perbedaan, siap dengan ketidaksamaan, saling mendoakan, saling memudahkan, saling memberi jalan keluar. Apa hasilnya? Irhamu man fil ardi. Maka kasih sayang dari bumi akan Allah naikkan. Saya kalau disuruh menerjemahkan bagaimana kasih sayang di bumi Allah tunjukkan. Barokah. Bagaimana barokah itu kita bisa baca? Ya, sakit nggak mati-mati, lapar sehat juga. Ya, asal hujan banjir tapi nggak ada yang pindah dari komplek ini. Kenapa? Karena lebih tertarik orang tinggal di komplek ini karena guyub. Jadi orang menerima banjirnya. Yang penting guyubnya nggak hilang. Saya bilang barokah, Pak. Berapa banyak orang di kompleknya nggak pernah banjir kompleknya, tapi semua orang nggak saling bersapaan satu sama lain. Jadi barokah itu penerjemahannya bisa sangat luas. Ya, punya ayah yang nggak banyak duit, tapi anaknya gembira kali. Saya ada satu tukang tambal ban, Pak. Jadi memang itu yang saya bilang. Saya ini termasuk suka dan tertarik belajar bagi orang-orang yang di desa, di kampung gitu ya. Jadi anaknya SMP, kelihatannya anaknya 3 ya. SMP, ada yang SMP juga 2, ada satu yang SD. Begitu menambal banawa itu di daerah Namurambi. Gembira, anaknya gini loh, sumringah gitu. Sama ayahnya itu friendly kali gitu. Nanti ayah ambil itu, ambil anaknya, ambil ini, kekeh aja bawaannya itu. Kadang-kadang saya membayangkan itu ya. Kalau seandainya Allah lahirkan dia punya anak yang matre, mana mau dia punya ayah yang tukang tambal ban. Kira-kira keberkahan apa yang Allah hadirkan kepada hidup mereka sehingga anak-anaknya mencoba mengalpakan ayahnya yang tukang tambal ban, sehingga Allah hadirkan kepada mereka saling guyub antara ayah dan anak gitu ya. Saya termasuk mengajak kita dan saya termasuk cemburu dengan itu. Saya itu cemburu kepada beberapa orang, Pak. Satu, seorang ayah atau ibu yang pandai ngajak anaknya ke masjid, itu selalu saya sampaikan di mana-mana. Apalagi subuh, Pak. Saya itu cemburu kali sama ayah atau ibu yang ngajak anaknya ke masjid subuh. Ada taklim, pandai pula dia menyuruh anaknya duduk taklim itu. Waduh, bagi saya itu pukulan itu, Pak. Karena saya belum sepenuhnya berhasil melakukan itu. Ya, saya cemburu kalau misalnya saya diminta taklim ke kantor-kantor, ke BUMN, terus saya datang cepat, saya ketemu sama pegawai-pegawai yang ya nyudut-nyudut, terus dia baca Quran. Serius, enggak puak labu saya ini. Bagi saya sebenarnya orang yang taraf ekonominya di atas rata-rata, harusnya kebergantungannya kepada instrumen-instrumen ketaatan itu akan menghilang itu. Kira-kira logikanya begini, itu hasil penelitian kami, Pak. Yang penting saya sholat gitu, ngaji nggak apa-apa, nggak usah. Tapi masih ada yang mau baca Quran, berarti menurut saya masih ada yang diharapkan dari aku. Karena orang nggak akan mau melakukan sesuatu kalau nggak ada yang diharapnya. Itu teorinya tuh. Kalau nggak ada yang diharapnya, dia nggak akan mau melakukan sesuatu itu. Kira-kira gitu. Ya, saya juga cemburu kepada orang ya yang pandai bersedekah, memberi meskipun dia pada tahap yang paling sederhana. Itu kan sampai teori Gus Baha itu menarik sekali itu ya. Katanya untuk bersedekah atau berbagi itu justru yang lebih mudah itu ketika kita tidak banyak harta. Karena kalau banyak harta akan rumit, Pak. Makanya selagi Anda belum banyak harta, gembiralah bersedekah. Misalnya ada orang uang punya 500.000, pasti dia nggak rumit berbagi bersedekah 250.000. Ada uang orang 50.000, dia nggak akan rumit berbagi 25.000. Berarti persennya berapa tuh? 50%. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, berani nggak 500 juta berbagi? Nggak berani. Jadi sebenarnya ya itu. Jadi kita harus berhasil menikmati. Kadang-kadang kita ini suka lupa ya, bahwa kita ini sedang diberi Allah nikmat beramal itu banyak gitu. Tapi kita sering mengalpakan itu gitu. Ya, kenapa? Karena orang yang punya uang 1 miliar paling barter dia berani 1 atau 2 juta, ya mungkin sampai 5 juta. Ya nggak pandai dia berbagi 50%, seperti ketika dia punya uang 100.000 dia berani berbagi 50.000 misalnya. Seperti dia punya uang 500.000 dia berani berbagi 250.000, kira-kira gitu. Ya, jadi
saya kira yang begini-begini inilah yang kita kuatkan. Maka kalau kembali kita kepada tema yang kita sebut, bagaimana membangun, merancang narasi doa itu, maka semua yang kita ucap karena dia adalah doa, jangan sampai yang diucap itu pertama fitnah, kedua khianat. Ya, khianat itu ada orang berkhianat kepada agamanya, Pak. Ya. Jadi ini namanya zolimul li nafsih, itu makanya Rabbana zolamna anfusana. Kalau doanya Nabi Adam itu, saya termasuk salah satu meyakininya, karena Nabi Adam seperti merasa berkhianat kepada agamanya. Makanya dia mengatakan dia menzalimi dirinya sendiri, karena kan dia ikon itu ya, manusia pertama yang diciptakan, dan selanjutnya setelah dia wafat nanti dia akan menjadi bahan ceritaan bagi manusia berikutnya, dan tidak akan pernah hilang rekam jejak sejarah bahwa dia pernah punya kesalahan. Sebab kesalahan itulah beliau Nabi Adam, ya, kakek kita, turun kepada bumi. Itu kan makanya dia merasa berkhianat kepada agamanya. Hati-hati, Pak. Kita ini jangan sampai terjebak khianat kepada agama kita secara rahasia. Siapa itu orang yang berkhianat kepada agama? Yang melemah-lemahkan semua urusan agama. Ya. Di apa namanya? Sholat yuk. Alah nantilah sholat, betul aja pun, hati-hati. Ini sebenarnya hampir berkhianat ini kepada agama. Sama anak-anaknya, ya awak sholat dulu ya, nggak usah sholat masih kecil, nanti udah besar baru sholat. Nah itu hati-hati, Pak. Jadi jangan ada jebakan-jebakan itu, Pak. Hati-hati, itu berkhianat kepada agama. Ngejek orang, ya sholat, kerja malas, kayak mana kau mau kaya. Hati-hati, ucapan ini juga nggak benar, Pak. Ya, ada ketemu sama kawan puasa Senin Kamis, alah gaya aja puasa. Ya, belum tentunya kau masuk surga. Nggak usah, kalau dia puasa nggak usah pala dia ejek-ejek, diam aja. Apalagi kau nggak puasa, udah diam aja, nggak usah pala dia ejek-ejek, biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi kalaupun mau bercanda silahkan, tapi saya mengajak kita jangan bercanda pada urusan perintah-perintah Allah. Itu maksud saya. Bercanda kepada urusan tabiat-tabiat silahkanlah, ya. Namanya juga berteman, ya kan. Tapi bercanda pada urusan perintah-perintah Allah, ya ini hati-hati. Apalagi yang menjadi kekuatan kita, menjadikan lisan ini adalah semangat bagi orang lain. Jadi jangan mengintervensi, karena itu bagian dari doa, ya. Kayak manalah kau mau sukses, kayak mana, nggak usah ada kalimat gitu. Semua orang yang berharap ingin keluar dari jeleknya harus kita sampaikan kepada dirinya, karena memang selama manusia belum wafat pasti kesempatan masih ada. Sejahat-jahat apapun dia, meskipun dosanya orang yang syirik itu tidak diampuni Allah, tapi kesempatan untuk merubah diri pasti ada. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak usah, makanya jangan mudah menjadi orang yang semuanya salah, jadinya serba salah. Jangan semuanya serba salah, nggak boleh, ya. Tapi memudah-mudahkan juga tidak. Apalagi ini ada ya, An-Nisa ayat 144. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. May yaf'al zalika batigha mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia itu dari orang-orang yang menyuruh bersedekah. Berarti variabelnya berbuat baik, bisodakotin. Jadi kalau diomongi, bahkan omongan itu pun bisik-bisik, pastikan yang dibisik-bisik itu bukan sesuatu yang berkhianat kepada jalan Allah, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, au ma'rufin, ya, atau ucapan omongan yang mengajak orang berbuat baik, ya. Au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian antar manusia. Jangan ngompor-ngompori gitu. Ya. Kalau bisa semakin bercakap sama si A, bercakap sama si B, dua-duanya semakin ringan kira-kira, ya. Sampai ada orang nanya itu, ya, Ustadz, bolehkah berbohong untuk mendamaikan dua orang? Kalau saya disuruh menjawab, jangan berbohong, karena bohong itu pasti tidak boleh, apapun niatnya. Terus apa dibilang? Bolehkah menyampaikan sesuatu agar dua orang berdamai? Jadi nggak usah berbohong. Menyampaikan sesuatu aja, apa sesuatunya terserah Anda apa. Jadi itulah helahnya gitu. Jadi kita ini
Jangan pernah mau bersembunyi kebaikan di dalam kejahatan, karena nggak akan pernah ketemu yang hak dengan yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Makanya niatnya yang diredefinisi, direfresh. Jadi jangan gini, ya Allah, saya sengaja membohongi dia agar dia mendapat berita baik. Saya sengaja membohongi dia agar dia mendapat berita baik, agar kedua-duanya berdamai. Jangan begitu, itu niatnya udah salah. Ya Allah, saya memberitahu sesuatu kepada dia agar dia bersangka baik. Saya memberitahu kepada dia agar dia bersangka baik, agar kedua-duanya akan berdamai. Apa yang engkau beritahu, ya terserah Anda, tapi jangan bilang itu kebohongan. Nah, itu dia. Itulah helahnya. Hanya dengan itu, nggak ada yang lain. Nah, maka bagaimana? Ayo silakan. Nah, itu yang saya bilang kembali lagi-lagi, kalau kita nggak mau pakai takwil, ya itu akhirnya rusuh aja dunia kita ini. Pokoknya semua yang nggak pernah dilakukan Nabi nggak boleh kita kerjakan. Wah, ini yang berat kita dunia ini. Ya, kenapa? Karena semua perubahan akan terjadi dan sampai hari ini. Lalu apa kata Allah? Au islahim bainan nas may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa yu'tihi ajran azima. Barang siapa yang berbuat itu untuk mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Jadi kalaupun dia ngomong untuk ngajak orang bersedekah, bersedekah itu berarti variabelnya kebaikan ya. Ngomong untuk pada sesuatu yang baik, yang ma'ruf itu gini itu kira-kira. Ustadz, saya ini sedang mengamalkan sholat berjamaah. Tapi saya pastikan saya pasti terlambat Ustadz, karena saya keluar dari kantor aja jam segini. Saya pasti masbuk Ustadz. Kayak mana itu menurut Ustadz? Gak boleh lah kau gitu. Jelek itu jamaah kau. Karena kau berjamaah selalu masbuk. Sebaik-baik berjamaah itu kan sempurna. Jawaban ini benar, tapi gak menarik Pak. Hati-hati Pak. Ya, hukum sentris jika tidak diimbangi dengan sosial sentris, ya antroposentris, ya psikolosentris, psychological sentris, semuanya akan keras. Akhirnya apa katanya? Oke lah, karena kata Ustadz itu jelek, saya sholat masbuk berjamaah. Kalau gitu saya nggak usah sholat berjamaah. Lebih jelek lagi. Jadi bisa nggak dinaikkan grade-nya? Seupayanya kau upayakan jangan masbuk. Tapi kalaupun masbuk sudah baik itu, jagalah itu. Bisa nggak begitu? Gitu. Maksud saya semuanya harus terjaga, Pak. Karena ya gini ya, PR dakwah kita ada dua setidaknya. Satu, menjaga kenyamanan umat ini dalam kebenaran keislaman. Itu satu. Yang kedua, mendakwahkan kepada orang yang belum beragama Islam bahwa Islam itu adalah agama yang baik, yang nikmat, yang memberikan keselamatan. Jadi kalau dalam misi dakwah kita sudah kita kehilangan dua ruh ini, kalau gitu motivasi dakwah kita apa? Orang Islam sudah mulai tidak nyaman dengan keislamannya. Kenapa? Kita asik berpecah, semua salah, nggak ada yang benar. Kayak mana orang mau nyaman? Yang kedua, bagaimana kita mau ngajak orang untuk melihat agama kita ini agama yang mendamaikan dan penuh keselamatan, kalau dia nengok kita di dalam aja berantem-berantem, kira-kira gitu. Jadi misi dakwahnya harus jelas. Makanya ini yang disebut dengan ma'ruf au ma'rufin ya. Kalau kau bertemu dengan level yang paling rendah, jangan bicarakan level yang idealis karena dia akan menyerah. Ya, kalau engkau bertemu sama level 8, ceritakan bagaimana naik ke level 7 supaya dia punya motivasi. Jangan langsung ceritakan level 1, oyong dia itu, Pak. Ya oyong dia. Ya. Ketemu sama orang yang masih belajar berhenti mabuk, langsung kau ceritakan bagaimana khusyuknya kita haji di Baitullah. Wah, oyong lah kepalanya, belum sampai ke situ variabelnya. Ya kan? Bagaimana meluruskan niat dalam pendekatan ma'rifatullah. Waduh, pening kepalanya Pak, berat kali itu. Ya kan? Sekarang kita bicarakan sama dia step dasar saja. Bagaimana engkau membenci khamar itu agar kau tidak terjebak lagi dengan khamar itu. Oke, itu dulu, pelan deh. Karena kita ingin cepat-cepat itu kan udah jelas tuh. Apa kata Gus Bah? Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Engkau saja untuk mendapati apa yang kau mau. Kau enggak pandai. Ya,
Ya, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid? Maka bagaimana pula kau mau memaksakan orang memberi apa yang kau mau, sedang yang kau mau aja kau sendiri enggak pandai memberikannya untuk dirimu. Ini terus kau paksa pula orang memberikan apa yang kau mau. Mana bisa itu. Jadi ini menjadi kekuatan. Nah, penutup ya. Nanti habis ini silakan tanya jawab. Bapak Ibu, maka bagaimana? Ayolah kita rancang doa, narasi kita, ucapan kita, karena manusia itu salah satu andalan utamanya adalah ucapan manusia. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang pandai bertutur. Bertutur itu maknanya adalah berfikir. Karena hanya orang yang berfikir yang pandai bertutur, apalagi tuturan yang sama ya, subjek, predikat, objeknya terjaga ya. Dan tingkat kematangan sebab akibatnya terjaga. Makanya semua orang yang berakal pasti omongannya dipahami, maksud tujuan keadaannya. Nah, yang kedua, ya kesimpulannya, bagaimana kita bisa menjadikan lisan kita ini harap yang penuh bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita sebagai bagian dari doa. Dan yang ketiga, kita yakini semua yang kita ucapkan tidak melampaui dari apa yang Allah akan takdirkan kepada diri kita. Jadi enggak usah meramal-ramal sesuatu yang belum terjadi, itu kira-kira gitu. Ya, karena orang yang meramal-ramal itu jelek sekali pada posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ya. Yang meramal masa depan, enggak usah diramal-ramal ya kira-kira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, kiranya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila masih ada waktu mau tanya jawab silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Waalaikumsalam. Ada yang saya tanya ini berharap dari Pak Ustaz. Ya. Kita ini saya salah. Kita ini kan menyambut ajar atas waktu kita sudah tertulis di dalam kampus. Dan karena melihat seseorang yang sakit yang berhenti dan banyak orang menyadari ini sudah akan dibaca di dalam tasawuf. Tapi di selain kita dalam Al-Quran disebutkan bahwa segala sesuatu kalau Allah berkehendak semuanya bisa jadi. Artinya kalau barangkali ada doa kita dijawab Allah, bisa juga berubah takdir itu kalau memang kali itu kehendak. Sebenarnya bagaimana Bapak? Karena kita kadang-kadang ini kita berdoa rupanya doa tidak dijawab. Ada kalau sebenarnya sudah ada tertulis kalau waktu dalam kampus itu bagus kan. Baik, saya juga suntuk memikirkan yang Bapak bilang itu. Iya, ini kalau Allahnya yang nakdirkan semua, ngapailah berusaha kali kan gitu. Tapi memang begini Pak, mudah-mudahan guru saya menjadi ahli surga dilapangkan Allah kubur, karena saya merujuk kepada guru-guru saya. Jadi waktu kita belajar termasuk Dalailul Khairat, kitab yang kita pelajari itu yang saya itu Dalailul Khairat itu kan ya, ayat-ayat atau zikir-zikir untuk beramal ya kira-kira gitu. Dia sampaikan begini, itu pertanyaan saya dengan bahasa yang berbeda seperti itu. Apalah fungsinya usaha manusia kalau takdir sudah dibuat? Kira-kira gitu kan. Lalu dibilang guru saya, bahkan perubahan yang kau harap itu pun sudah ada dalam bagian dari takdir. Jadi yang enggak kita bisa baca gini ya. Salah sangka kita itu adalah sistem kerja berpikir kita. Kan olah pikir kita ini gini. Gimana caranya supaya aku besok enggak kelaparan karena besok aku mau pergi jauh. Oke, aku bawa bontot. Padahal kan belum besok, hari ini udah kita rancang kan gitu kan. Berarti akal kita punya kemampuan untuk merancang apa yang mau terjadi besok. Kita anggap sistem kerja takdir Allah itu sama seperti sistem kerja berfikirnya kita gitu. Padahal kan Allah sama manusia tidak mungkin sama. Al-mukhalafah lil hawadis. Allah itu nggak pernah sama dengan apa yang Dia ciptakan. Itu kira-kira. Nah, sampai di situ bagaimana deteksi kerja perubahan takdir? Kira-kira gitu ya.
Jawabannya satu, kalau pening kali jangan pikirkan, itu satu, ya. Yang kedua, bahkan perubahan itu sendiri sudah masuk dalam takdir Allah. Bagaimana cara melihatnya? Ya melihatnya secara makro, jangan secara mikro. Ya, akal yang diciptakan Allah ini gunanya untuk menyelesaikan urusan-urusan teknis. Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau pengen makan pedas, tambahi cabenya. Itu masuk pada urusan kemampuan kita, diberikan Allah. Ya. Tapi tentang apakah yang kita makan ini membuat kita sehat, dan kesehatan ini membuat kita taat, akan berhubungan dengan apa doa kita kepada Allah. Dan Allah akan takdirkan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ada seorang siswa menggambar. Kalau guru saya ini yang dicontohkan ya dulu, menggambar. Ujian menggambar. Ini udah pernah saya sampaikan di kajian subuh. Dikasihlah ballpoint, dikasihlah kertas kosong, dia gambarlah gambar Indonesia, gambar gunung, gambar tengah jalan, ya kan? Ada sawah-sawah di pinggirnya, gambar kita dulu, Pak. Ya kan? Tuh, gambarnya orang Indonesia pasti sama semua. Sama kayak mengarang kan pasti pada suatu hari. Itu mengarangnya versi Indonesia itu. Udah selesai, dikasihlah ke gurunya. Lalu gurunya kasih poin, kasih skor 70. Terus gurunya bilang, saya kasih Anda semua siswa-siswa untuk remedial. Ulang boleh. Untuk merubah nilai, mengupgrade nilai boleh. Tapi syaratnya satu, tidak boleh merubah gambar. Nah, kalau gambar nggak boleh dirubah, tapi kita dikasih kesempatan remedial, kira-kira apa yang bisa kita rubah? Warna, Pak. Jadi estetik. Warna. Gambar itu, kenapa poinnya 70? Karena nggak berwarna. Setelah dikasih kertas itu balik ke kita, kita warnai. Gunungnya hijau, mataharinya kuning, benar toh? Ya, padi-padinya hijau, kira-kira jalannya biru. Cantik dia. Akhirnya dirubah gurunya dari 70 menjadi 90. Nah, begitulah kira-kira kerja kita. Kerja kita ini adalah mewarnai takdir yang kita miliki ini. Nggak ada yang berubah dari sisi gambar. Tapi mewarnai semua perjalanan hidup kita ini menjadi penting. Disitulah letak ketawakalan dan keridhaan. Ya. Makan yang tidak lezat itu bagaimana cara mensyukurinya? Kalau cara mensyukurinya saya nggak bisa makan enak, tak akan pernah bersyukur. Maka dirubah variabelnya. Yang penting saya bisa makan. Nah itu dia. Maka kita bisa mewarnainya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.